Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnur Hayati dengan NPM G1A200400. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyelesaian program linear dengan menggunakan metode simplex. Penasaran kan bagaimana cara penyelesaian program linear dengan menggunakan metode simplex? Oke, kita langsung lihat contohnya saja. Di sini ada contoh soal. Maksimum pen Z sama dengan 400x1 ditambah 300x2 dengan fungsi batasan 4x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 1200, 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 800, x1 kurang dari sama dengan 250, x2 kurang dari 300. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini ada step 1. Pada step 1 ini, kita akan menentukan variabel select. Apa itu variabel select? Variabel select adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan ketidaksamaan menjadi persamaan. Ini adalah contoh soal yang tadi, masih dalam bentuk ketidaksamaan, yaitu ditandai dengan tanda kurang dari sama dengan. Lalu bagaimana cara menentukan variabel select? Yaitu dengan cara menambahkan variabel baru ke bentuk ketidaksamaan ini. Variabel select juga dikenal dengan bentuk kanonik. Kita lihat, di sini sudah ditambahkan variabel baru, yaitu ada variabel S1, S2, S3, dan S4. Perlu diingat, setelah ditambahkan variabel baru atau variabel select, yang awal mulanya merupakan bentuk ketidaksamaan menjadi bentuk persamaan, yaitu ditandai dengan tanda sama dengan seperti ini. Setelah itu, kita akan mengubah fungsi tujuan yang ini ke dalam bentuk persamaan dengan cara memindahkan ruas kanan ke ruas kiri yang awalnya positif jadi negatif, seperti ini. Selanjutnya ada step 2. Pada step 2 ini, kita akan memindahkan persamaan tadi ke dalam bentuk tabel. Tabel di sini disebut tabel simplex. Kita lihat, variabel utamanya ada X dan Y, dan variabel select atau variabel bebasnya ada S1, S2, Z, dan seterusnya. Lalu kita masukkan koefisien pada variabel masing-masing ke dalam bentuk tabel juga. Seperti contoh ini. Fungsi dari tabel simplex yaitu untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan dengan metode simplex. Selanjutnya, kita akan menentukan kolom kunci dan baris kunci. Apa itu kolom kunci dan baris kunci? Kolom kunci adalah kolom yang terdapat nilai paling negatif atau terdapat nilai negatif terbesar. Setelah kita lihat pada tabel ini, nilai negatif terbesar ada pada nilai min 400, yaitu yang berada di kolom X. Maka, kolom X ini adalah kolom kunci. Dan untuk baris kunci adalah baris S2. Mengapa demikian? Baris kunci didapat dari hasil perhitungan NK dibagi kolom kunci. Contohnya, 1200 dibagi 4, 300, 800 dibagi 4, 200, dan seterusnya. Lalu setelah itu kita mencari nilai mana yang paling minimal tetapi bersifat positif. Setelah dilihat, nilai yang paling minimal tetapi bersifat positif adalah nilai 200 yang berada di baris S2. Setelah menentukan kolom kunci dan baris kunci, kita akan menentukan angka kunci. Apa itu angka kunci? Angka kunci adalah angka yang terdapat pada perpotongan kolom kunci dan baris kunci. Perpotongan pada baris kunci dan kolom kunci adalah angka 4, berarti 4 ini adalah angka kunci. Ini merupakan tabel yang tadi kita tandai. Untuk yang berwarna biru adalah baris kunci, berwarna kuning adalah kolom kunci,
Dan untuk yang berwarna merah ini angka kunci. Setelah itu, kita akan menentukan nilai baris baru pada X dengan cara angka-angka pada baris S2 kita bagi dengan angka kunci yaitu 4. Contohnya, 0 dibagi 4, 0. 4 dibagi 4, 1, dan seterusnya hingga kolom NK. Didapat hasilnya seperti ini. Perlu diingat, setelah kita menentukan baris baru pada X, yang awalnya baris S2, kita ubah menjadi baris X, seperti ini. Setelah kita menentukan nilai baris baru pada X, selanjutnya kita akan menentukan nilai baris baru pada Z. Caranya, yaitu baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Contohnya, 1 dikurangi, ini kan baris lama, 1 dikurangi dalam kurung koefisien pada kolom kunci itu min 400 dikali nilai baru pada baris kunci, yaitu 0. Untuk nilai baru baris kunci, kita cari yang sejajar dengan nilai yang akan kita cari. Hasilnya 1. Selanjutnya min 400 dikurangi dalam kurung min 400 dikali 1, hasilnya 0 dan seterusnya hingga kolom NK. Didapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya, setelah menentukan nilai baris baru pada Z, selanjutnya kita akan menentukan nilai baris baru pada S1 dengan cara baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Contohnya, 0 dikurangi koefisien pada kolom kunci yaitu 4 dikali nilai baru baris kunci yaitu 0. Hasilnya 0. Contoh lain, 4 dikurangi koefisien pada kolom kunci 4 dikali 1, hasilnya 0 dan seterusnya sampai kolom NK. Jadi didapat hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang serupa pada baris S3 dan S4 untuk menentukan nilai baris barunya dengan cara baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Ini merupakan hasil akhir perhitungan tadi. Kita lihat pada tabel ini, baris Z masih terdapat nilai negatif. Pertanyaannya, apakah tabel ini sudah optimal? Jawabannya belum. Maka, dilihat dari tabel di atas, baris pertama Z masih memiliki nilai negatif, yaitu min 200. Sedangkan untuk mendapatkan keuntungan maksimum, baris Z tidak boleh ada yang bernilai negatif atau dapat dikatakan penyelesaian ini belum optimal. Lalu bagaimana agar baris Z ini tidak ada yang bernilai negatif lagi? Ya, kita lakukan cara seperti sebelumnya, yaitu dengan menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Kita lihat. Pertama kita akan menentukan kolom kunci. Dilihat dari tabel ini, nilai yang paling negatif atau negatif terbesarnya adalah min 200. Ada pada kolom Y, maka kolom Y adalah kolom kunci. Dan untuk baris kunci terdapat pada baris S1, yaitu diperoleh dari perhitungan NK dibagi kolom kunci. Kita lihat hasil yang paling minimal tetapi bernilai positif, yaitu hasil 80 dari baris S1. Maka S1 ini adalah baris kunci. Dan untuk angka kunci, perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci adalah angka 5. Maka angka 5 ini adalah angka kunci.
Setelah kita menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, kita akan menentukan nilai baris baru pada Y. Dengan cara angka-angka pada baris S1 kita bagi dengan angka kunci, yaitu 5. Contohnya, 0 dibagi 5, 0, 0 dibagi 5, 0, dan seterusnya hingga kolom NK. Didapat hasilnya seperti ini. Diingatkan kembali ketika kita sudah menentukan nilai baris baru pada Y, yang awalnya baris S1 kita ubah menjadi baris Y. Nah, setelah menentukan baris baru pada Y, selanjutnya kita akan menentukan baris baru pada Z. Dengan cara baris lama dikurangi dalam kurung koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Contohnya, 1 dikurangi koefisien pada kolom kunci yaitu min 200 dikali nilai baru baris kunci yaitu 0. Hasilnya 1. Contoh lain, 0 dikurangi dalam kurung min 200 dikali 0. Hasilnya 0 dan seterusnya sampai kolom NK. Diperoleh hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama pada baris X, S3, dan S4 dengan cara baris lama dikurangi dalam kurung koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Setelah dilihat, nilai pada baris pertama Z sudah tidak ada yang bernilai negatif lagi. Maka dapat disimpulkan tabel ini sudah optimal. Karena nilai dari baris Z sudah tidak ada yang negatif atau bernilai positif, maka tabel tersebut sudah optimal. Dengan kesimpulannya, Z sama dengan 96.000, Y sama dengan 80, X sama dengan 180, S3 sama dengan 70, S4 sama dengan 220. Maka hasil optimalnya adalah Z sama dengan 96.000. Hasil ini didapat dari kita lihat nilai mana yang paling terbesar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.